Artikel berikut oleh Jeffrey Sachs diterbitkan di Common Dreams. Sachs adalah Presiden Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan ia pernah menjabat sebagai penasihat khusus untuk Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Ban Ki-moon, dan Antonio Guterres. Pada ulang tahunnya yang ke-80 pada tahun 2025, PBB dapat menandai kesempatan tersebut dengan mengamankan solusi yang langgeng untuk konflik di Timur Tengah, dengan menyambut negara Palestina sebagai negara anggota PBB ke status min 4. Konferensi PBB tentang Palestina yang akan datang, yang dijadwalkan pada Juni 2025, dapat menjadi titik balik, jalur yang menentukan dan tidak dapat diubah menuju perdamaian di Timur Tengah. Pemerintahan Trump akan sangat embrace Amerika dan dunia dengan mendukung solusi dua negara dan kesepakatan perdamaian Timur Tengah yang komprehensif pada pertemuan di New York pada bulan Juni. Di tengah kebrutalan Israel yang mengejutkan di Gaza, Lebanon, dan Suriah, sebuah jendela harapan kecil tetap muncul. Hampir seluruh dunia telah bersatu mendukung solusi sebagai kunci perdamaian regional. Akibatnya, Common Komprehensif kini berada dalam. Majelis Umum PBB baru-baru ini mengadopsi resolusi yang berpotensi transformatif dengan margin yang sangat besar. UNGA menuntut diakhirinya pendudukan ilegal Israel tahun 1967 dan menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk solusi dua negara. Yang paling penting, resolusi tersebut menetapkan peta jalan untuk mendirikan negara Palestina pada konferensi internasional tingkat tinggi yang akan diadakan pada Juni 2025 di Perserdinskerd bangsa. Pertimbangkan berapa lama orang Palestina dan dunia telah menunggu momen ini. Pada tahun 1947, PBB pertama ambil tanggung jawab menangani pertanyaan Palestina. Dengan resolusi status 81, Majelis Umum PBB mengusulkan pembagian Palestina, mandat menjadi dua negara merdeka, satu Yahudi dan satu Arab. Sayangnya, pembagian yang diusulkan itu tidak adil dan tidak disetujui oleh pihak-pihak terkait. Pembagian tersebut memberikan 44% tanah kepada orang Palestina, meskipun mereka merupakan 67% dari populasi. Namun sebelum rencana tersebut dapat direvisi dan diselesaikan secara damai, kelompok teroris Zionis mulai membersihkan etnis lebih dari 700.000 orang Palestina dari rumah mereka yang disebut Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan sepihaknya dan mengalahkan negara-negara tetangga Arab dalam perang, seorang mediator senior PBB, Count Folke Bernadotte, mencoba menghidupkan kembali solusi dua negara. Namun Bernadotte dibunuh oleh Lehi, sebuah organisasi paramiliter Zionis. Israel menandatangani protokol Lausanne 1949, menghidupkan kembali solusi dua negara di bawah naungan PBB, tetapi kemudian secara terang-terangan mengabaikannya. Yang terjadi kemudian upaya Israel jual-jual hak-hak Palestina as tanah air mereka. Selama beberapa dekade, pemerintah AS di bawah bimbingan lobi Israel memimpin proses negosiasi palsu. Upaya ini secara lahiriah melibatkan pembicaraan bilateral langsung antara kekuatan pendudukan dan rakyat yang diduduki, pihak-pihak yang secara inheren tidak setara, di mana tujuan Israel selalu menolak negara Palestina yang benar-benar berdaulat. Paling baik, Israel menawarkan bantustan, yaitu kantong-kantong kecil tak berdaya dari orang-orang Palestina yang hidup di bawah kendali Israel. Proses yang didominasi AS ini telah berlangsung sejak pertengahan 1970-an, termasuk Perjanjian Camp David 1978, Konferensi Madrid 91, Perjanjian Oslo 1995, KTT Camp David 2000, Peta Jalan Perdamaian Quartet 2003, dan Konferensi Annapolis 2007. Dalam proses yang seperti cermin ini, Israel adalah yang terus terbentuknya negara Palestina, sementara mediator AS terus-menerus menyalahkan Palestina atas debtuan mereka. Pemerintahan Trump dapat memilih untuk mengubah permainan di konferensi PBB mendatang demi kepentingan Amerika, kepentingan jangka panjang dan keamanan Israel, serta kepentingan Timur Tengah dan dunia dalam perdamaian. Faktanya, AS adalah satu-satunya yang memiliki hak veto terhadap negara Palestina. Israel tidak memiliki hak veto terhadap negara Palestina atau perdamaian dalam hal ini. Hanya AS yang memiliki hak veto tersebut. Ya, Perdana Menteri Netanyahu memiliki ide lain selain perdamaian. Dia dan koalisinya terus memiliki satu tujuan,
menolak negara Palestina dengan memperluas penaklukan wilayah Israel, yang sekarang tidak hanya mencakup Palestina yang diduduki, tetapi juga bagian dari Lebanon dan bagian yang semakin besar dari Suriah. Perlukan kebijakan luar negeri AS yang baru di Timur Tengah, yang membawa perdamaian daripada perang tanpa akhir. Seperti yang diamanatkan oleh Mahkamah Internasional, dan seperti yang tunjukkan melalui Majelis Umum, G20, BRICS, Liga Negara Arab, mayoritas besar dunia mendukung solusi dua negara. Konferensi PBB tentang Palestina. Oleh karena itu, sebab sangat penting dan vital yang dapat membuka perdamaian komprehensif untuk Timur Tengah, termasuk tujuh langkah terkait. Pada ulang tahunnya yang ke-80 pada tahun 2025, PBB dapat menandai kesempatan tersebut dengan mengamankan solusi yang langgeng untuk konflik di Timur Tengah, dengan menyambut negara Palestina sebagai negara anggota PBB ke status min 4. Konferensi PBB tentang Palestina yang akan datang, yang dijadwalkan pada Juni 2025, dapat menjadi titik balik jalur yang menentukan dan tidak dapat diubah menuju perdamaian di Timur Tengah. Pemerintahan Trump akan sangat melayani kepentingan Amerika dan dunia dengan mendukung solusi dua negara dan kesepakatan perdamaian Timur Tengah yang komprehensif pada pertemuan di New York pada bulan Juni. Di tengah kebrutalan Israel yang mengejutkan di Gaza, Lebanon, dan Suriah, sebuah jendela harapan kecil tetap muncul. Hampir seluruh dunia telah bersatu mendukung solusi dua negara sebagai kunci perdamaian regional. Akibatnya, kesepakatan komprehensif kini dapat dicapai. Majelis Umum PBB baru-baru ini mengadopsi resolusi yang berpotensi transformatif dengan margin yang sangat besar. UNGA menuntut diakhirinya pendudukan ilegal Israel tahun 1967 dan menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk solusi dua negara. Yang paling penting, resolusi tersebut menetapkan peta jalan untuk mendirikan negara Palestina pada konferensi internasional tingkat tinggi yang akan diadakan pada Juni 2025 di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertimbangkan berapa lama orang Palestina dan dunia telah menunggu momen ini. Pada tahun 1947, PBB pertama ngambil tanggung jawab untuk pertanyaan Palestina. Dengan resolusi 141, Majelis Umum PBB mengusulkan pembagian Palestina. Mandat menjadi dua negara merdeka, satu Yahudi dan satu Arab. Sayangnya, pembagian yang diusulkan itu tidak adil dan tidak disetujui oleh pihak-pihak terkait. Pembagian tersebut memberikan 44% tanah kepada orang Palestina, meskipun mereka merupakan 67% dari populasi. Namun, sebelum rencana tersebut dapat direvisi dan diselesaikan secara damai, kelompok teroris Zionis mulai membersihkan etnis lebih dari 700.000 orang Palestina dari rumah mereka yang disebut Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan sepihaknya dan mengalahkan negara-negara tetangga Arab dalam perang, seorang mediator senior PBB, Count Folke Bernadotte, mencoba menghidupkan kembali solusi dua negara. Namun, Bernadotte dibunuh oleh Lehi, sebuah organisasi paramiliter Zionis. Israel menandatangani protokol Lausanne 1949, menghidupkan kembali solusi dua negara di bawah naungan PBB, tetapi kemudian secara terang-terangan mengabaikannya. Yang terjadi kemudian adalah upaya Israel selama 75 tahun untuk menolak hak-hak Palestina atas tanah air mereka. Selama beberapa dekade, pemerintah AS di bawah bimbingan lobi Israel memimpin proses negosiasi palsu. Upaya ini secara lahiriah melibatkan pembicaraan bilateral langsung antara kekuatan pendudukan dan rakyat yang diduduki, pihak-pihak yang secara inheren tidak setara, di mana tujuan Israel selalu menolak negara Palestina yang benar-benar berdaulat. Paling baik, Israel menawarkan bantustan, yaitu kantong-kantong kecil tak berdaya dari orang-orang Palestina yang hidup di bawah kendali Israel. Proses yang didominasi AS ini telah berlangsung sejak pertengahan 1970-an, termasuk Perjanjian Camp David 78, Konferensi Madrid 1991, Perjanjian Oslo 1993-1995, KTT Camp David 2000, Peta Jalan Kuartet untuk Perdamaian 2003, dan Konferensi Annapolis 2007. Dalam proses yang seperti cermin ini, Israel terus-menerus menghalangi terbentuknya negara Palestina, sementara mediator AS terus-menerus menyalahkan Tina atas ketidakmauan mereka. Pemerintahan Trump dapat memilih untuk mengubah permainan di konferensi PBB mendatang demi kepentingan Amerika
kepentingan jangka panjang dan keamanan Israel, serta kepentingan Timur Tengah dan dunia dalam perdamaian. Faktanya, AS adalah satu-satunya yang memiliki hak veto terhadap negara Palestina. Israel tidak memiliki hak veto terhadap negara Palestina atau perdamaian dalam hal ini. Hanya AS yang memiliki hak veto tersebut. Ya, Perdana Menteri Netanyahu memiliki ide lain selain perdamaian. Dia dan koalisinya terus memiliki satu tujuan, menolak negara Palestina dengan memperluas penaklukan wilayah Israel, yang sekarang tidak hanya mencakup Palestina yang diduduki juga bagian dari Lebanon dan bagian yang semakin besar dari Suriah. Kebijakan luar negeri AS yang baru diperlukan di Timur Tengah, yang membawa perdamaian daripada perang tanpa akhir, seperti yang diamanatkan oleh Mahkamah Internasional dan seperti yang ditunjukkan melalui Majelis Umum G20, BRICS, Liga Negara Arab, mayoritas besar dunia mendukung solusi dua negara. Konferensi PBB tentang Palestina, oleh karena itu, merupakan kesempatan penting dan vital yang dapat memperdamaian komprehensif untuk Timur Tengah, termasuk 7 langkah yang saling terkait. Pertama, ginisinjit segera da anglajo pori beri timua lini konflik, Palestina, Lebanon, Suriah, Yemen, dan Iran, sekali sedar mendevorinya sen semua entiti terfin. Kedua, penerimaan negara Palestina yang berdaulat sebagai anggota ke status Mil 4 PBB pada perbatasan 4 Juni 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Penarikan pasukan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967 dengan pengenalan simultan pasukan internasional yang diamanatkan PBB dan jaminan keamanan untuk melindungi semua populasi. Ketiga, perlindungan integritas teritorial dan stabilitas Lebanon dan Suriah serta demilitarisasi penuh semua kekuatan non-negara dan penarikan semua tentara asing dari negara-negara tersebut. Keempat, adopsi renye sep por sep senofirmer yawar dengan Iran, studitek vertesis istasina ekonomi elam Iran. Kelima, penghentian, termasuk penghentian pendanaan dan perlucutan senjata entitas non-negara yang berperang, dari semua klaim atau keadaan permusuhan, serta penghormatan dan pengakuan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah tersebut, tanpa mengesampingkan kemungkinan penyesuaian teritorial selanjutnya, pengaturan keamanan, dan bentuk pemerintahan kerjasama yang disepakati oleh pihak berdaulat. Keenam, pembentukan perdamaian regional dan normalisasi hubungan diplomatik oleh semua negara Arab dan Islam dengan Israel. Ditoorde beralat dat is probeerde proberen nieuw dan temperatuurs reconstructs morgen o testet bemeider dingen waar de grace team being mute. Setelah terlibat karena kekerasan dan perang, kesempatan untuk perdamaian ada ini dan sekarang. Upaya PBB untuk perdamaian yang komprehensif adalah kewajiban sekolah dalam beberapa dekade.